Nah, Ini ini cara gunting ya, menggunakan gunting. gunting stek. Kurang lebih ya 2 cm lah ya. Kalau kita kupas, karena apa? Ini kan kambiumnya tebal, harus dikerok dulu tuh. Kambium itu lapisan Dalam. lapisan Ini bisa dalam. tumbuh lagi kalau misalnya nggak dikerok, ini tumbuh lagi jadi kulit lagi. Nah, berarti setelah dikerok. dikupas kulitnya harus dikerok. Keroknya bersih, Oh, sampai putih. sampai bersih aja, bersih. Sampai nggak ada kambiumnya lagi. Nah, bagusnya sih langsung. Kalau kemarin kan uji coba yang pertama itu kan sementara kita nggak pangkas daunnya, sekarang kita pangkas. Nah, untuk mengurangi resiko patah. Oh, jadi batang yang dicangkok itu harus dikurangi dahannya untuk mengurangi resiko patah. karena terlalu berat ya, Pak. Iya, ini seperti ini kan patah seperti itu. Ini awalnya hasilnya makanya kita potong. Ini yang teman yang baru. Oh, ini patah ini ya. Ini patah makanya kan. Jadi apa? Berakarnya nanti lambat. Insya Allah kalau ini enggak, yang udah dicoba yang udah jadi enggak seperti ini, misalnya nggak kita pangkas patah. Nah, dikerok sampai lapisan kambiumnya hilang. Karena kalau tidak dihilangkan nanti jadi kulit lagi ya, Pak? Iya, jadi kulit lagi. Ini berapa lama ini setelah? Ini boleh langsung dibungkus boleh. Oh, langsung dibungkus? Boleh. Kalau udah benar-benar bersih kambiumnya, bungkus 1 bulan jadi. 1 bulan bisa tumbuh akar. Iya. Bisa langsung dicoba, Pak. Bungkus. Nanti kita ngambil kokopitnya. Nah, jadi dibungkusnya pakai kokopit. Nah, ini percobaan pertama. Pada patah. Kalau tidak dipotong beresiko patah Sebelum berakar. Kokopit tadi. Nah, pakai kokopit. Kita buka kokopitnya tuh. Kita bungkuskan. Kita ikat. Kencang ikatnya, jangan kendor. Nanti kalau kendor dimakan semut. Nah, ikatan harus kencang. Kencang. Nanti kalau nggak kencang mengundang semut. Diambilin semut kokopitnya. Banyak kan yang kejadian di sini diambil sama semut. Yang udah 1,5 bulan yang ada akarnya Ada. Kemarin dipanen, kemarin ditanam sana aja. Oh, yang udah ada akarnya sudah ditanam. Dipindah. Tapi kayaknya kalau mau cari ada. Coba kita cari yang sudah muncul akarnya kayak gimana. Ini sudah pada patah nih. Kan udah patah nih kalau terlalu ini kan. Makanya kita kurangi dahannya sekarang. Ini yang gagal gini nggak bisa. Insya Allah masih berakar. Oh, masih bisa ya? Masih. Ini kan masih nyambung. Oh, selama masih kita kurangi daunnya nyambung, aja bisa. biar untuk mulai penguapan. Nanti kan jadi lagi dah berakar. Ini udah mulai tumbuh akar sebenarnya udah, masih kecil. Selain supaya nggak berat, supaya mengurangi penguapan juga berarti. Ini kita coba yang besar ini, nyangkok yang besar nih. Ini yang disuling. Ini udah berakar Pak nih. Nah ini contoh yang sudah berakar nih. Udah berakar kan tuh. Ini akarnya putih. Ini udah pada sini tuh. Ini sudah berakar. Kita pangkas biar nggak pada patah. Ini berarti yang ini sudah bisa ditanam ya? Udah bisa ditanam langsung. Kita kurangi daunnya biar nggak pada patah. Silahkan yang mau coba. Nih yang habis sama semut.
Nah ini contoh yang habis sama semut kepet kan, habis habisnya sama itu semut itu, habis ininya kokopitnya dalamnya itu tinggal seratnya. oh disisain seratnya nih. Ini kalau Rambutnya. tidak kenceng ikatnya si kokopitnya malah diambilin semut, disisain serabutnya. Dan ini malah nggak jadi ujungnya, malah busuk karena kejemur, kering, patah akhirnya. Ini kalau beli bibitnya, kalau yang asli sampai 7.000. Kalau yang asli Ya, ini yang sampai stek 7.000. 7.000 per pohon. Awalnya stek pucuk. Oh steknya stek pucuk yang umumnya ya. Iya, makanya ini dicoba untuk cangkok biar cepat jadi. Ini akarnya penuh nih. Tuh udah penuh. Nah ini contoh lagi yang udah penuh. Kan penuh akarnya tuh. Sudah siap tanam. Berarti ini kenapa nih hama ya? Mana Putih. itu hama. Hama putih. Semprot. Kalau ini hama semprot pestisida. Iya. Ini sih gampang ini. Yang kupu-kupu putih ini. Tadi yang ini benihnya ngambilnya dari pucuk yang umumnya ya. Awalnya seperti ini. Kalau kita kan ini kan resikonya matinya banyak. Paling prosesnya tumbuh sekitar 10%. Saya pernah coba 10%. Seperti ini bibitnya awalnya. Oh, Ini stek pucuk. Cuma kita yang sediakan umumnya. polybag. Kan resiko matinya banyak. Kalau kering insya Allah jadi. Nah, kalau yang pakai cara ini tingkat lebih mahal. jadinya lebih besar. Biayanya juga lebih mahal. Kalau yang stek pucuk lebih mahal kan? Iya, kita sediakan polybag. Karena belum tenaga kerja, terus kemudian kita sediakan paranet, kemudian ditutup, sungkup. Ini nggak perlu sungkup, ini sangat jadi. ini yang disuling nanti sedaunnya atau pucuknya aja ini? Daunnya yang kayak gini. Oh segitu ya. Disuling, tapi harusnya masih basah. Kalau udah kering enggak. Tadi kan ada 3 jenis ya? Iya. Jenis satu tuh jenis apa? Klon 71. Klon 71 Paling bagus. paling bagus. Pohonnya lebih rimbun, terus lebih tebal, daunnya lebih tebal, panjang. lebih tinggi, lebih panjang. Ini resiko kalau nggak ini panik, mati kan, patah. Nih, karena patah. Nih. Oh, Kalau kering nggak tadi. dipotongin, harusnya dipotongin tadi nih. Ini jenis apa yang ini? Ini klon 69. Nah ini klon 69. Lebih rimbunnya tidak kayak klon 71, nggak kayak klon 71. Dan minyaknya juga nggak kayak klon 71 ya Pak. Iya, ini 8 sampai 10. 8 sampai 10 Informasinya seperti itu. kilogram per ton. Nah kalau yang 71 10 sampai 15 ton. 10 sampai 15 kilo minyak per ton daun yang disuling. Nah ini yang 71 tadi yang disebutkan. Pohonnya juga lebih tinggi, beda. Bukan, nah lebih rimbun juga, beda sama yang tadi. Jadi kerangkapan daunnya ini, antar daun itu yang membedakan. Ini lagi. Ini berapa? Pemasaran kayu putih harus ke pabrik atau gimana Pak? Kalau pemasaran? Pabrik, ada yang punya pabrik nanti beli. Ini kalau ini per kilonya 1.000 rupiah. Nah, harga jual kering basah Pak? Basah masih kayak gini. Nah, basahnya tuh
1 kilo 1.000. sampai pabrik. Satu pohon itu Kalau kayak gini bisa antara 5 sampai 10 kilo. sekali panen 5 sampai 10 kilo per pohon. Itu berapa kali panen, Pak? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. 6 bulan sekali panen. Kalau pupuk ya umum ya, rutin ya. Tergantung ini ya. Ini sementara belum dipupuk ini, Mas. Ini pupuk sekali waktu pertama tanam. Kalau tanahnya harus tanah gimana, Pak? Kan tanahnya yang sejuk lah. Kalau ini kan kebetulan ini tanahnya kan di bawahnya air, ini kan daerah rawa ini. Oh iya. Ini kan daerah pasang surut. Tanam padi jelek tuh. Nah, karena nanam padi di sini jelek, kayu putih bagus. Apalagi yang tanaman padinya bagus, sudah jelas nanam kayu putih juga bagus. Ini cocok buat lahan-lahan yang kosong dan tidak produktif. Daerah rawa. Apalagi untuk daerah rawa yang sawahnya itu kalau ditebar sawah kurang efektif, ya pakai tanaman kayu putih. Ini 1,5 hektar ada ya? Berapa pohon nih, Pak? Tergantung jarak tanamnya. Ini per Ini berapa meter? menggunakan jarak 2 meter. Ini per 2 meter ditanam. 2 kali 2 ini. Nah, ini tuh udah usia 10 bulan ini. 10 bulan. Masa produktifnya terus atau gimana, Pak? Iya, terus. Nah, kalau kayu putih selama 40 terus-terusan. tahun kita nggak usah nanam. Nggak usah, sekali tanam aja. Itu kali 40 tahun. Nanti setahun panen 2 kali. Iya, tergantung kesuburannya. Kalau kalau misalnya subur bisa 3 kali. Kalau pemukaannya normal. Kalau pasarnya terbuka luas ya, Pak? Banyak, di sumur banyak. Oh iya, ada. kalau pasar memang kebutuhan kayu putih memang untuk minyak kayu putih. Iya. Dan itu keperluan medis sangat dibutuhkan. Ini satu lokasi berapa pohon, Pak? Ini Kira-kira 2000 pohon. Ya, 2000 pohon dikali satu kali panen, misal pohonnya 5.000 ya lumayan gitu kan. Kalau mau panen ini satu pohon udah 5 kilo bisa ini udah. Kalau mau dipanen. Oh, segini udah 5 kilo ya. Tapi belum maksimal ini, Pak. Enggak, maksudnya kalau mau niat dipanen udah panen. Oh. Ini untuk cangkokan dulu aja, untuk bibit. Oh iya, ini Cangkokan rencana dulu. untuk Dicangkok dulu. dicangkok, Nggak dipanen. perbanyak dulu. Ini kalau yang beli bibit ini satunya berapa? Kalau yang dari kemarin saya pupuk? beli 3.000. Oh, mahal ya. Stek Lumayan. kemarin awalnya saya beli 3.000 per pohon belinya dari Kawunganten. Nah, setelah ada pakai metode baru cangkok, ternyata lebih efektif asalkan potong daunnya dan caranya benar. Jadi, dan ini udah ada banyak juga yang udah dipindah hasil cangkokannya, jadi ya, jadi tumbuh bagus. Tanahnya tidak begitu gembur, cukup keras ini, apalagi ada pasang surut air asin. Apalagi kalau ditawar lebih bagus ya, Pak? Lebih bagus. Nah, kalau di daratan yang tawar itu malah lebih bagus. Hamanya gimana, Pak? Kalau hama? Paling ulat seperti mati ulat. Kadang-kadang ada ulat, nggak tahu ulat apa, kecil-kecil kayak ulat inul. Oh, kalau ulat nggak bisa diatasinya, nggak sulit ya? Itu mudah, tapi nggak setiap pohon kena sih. Oh, enggak. Berarti perawatan penyakit rendah ya kalau. Rendah.
Nah, cocok buat lahan-lahan yang kurang produktif. Kalau ditanam sayuran, tanam aja kayu putih. Mantap. Ini wilayah di Kampung Laut nih Pak. Ini kami lokasi di Ujung Gagak, di Kampung Laut. Tanah awalnya ini nggak ada awalnya sedimentasi ya Pak. Iya, Sedimentasi, jadi tadinya laut nggak ada, terus jadi daratan, makanya dinamakan Kampung Laut. Ini tidak perlu disiram ya Pak? Nggak disiram kan? Enggak. Nah, karena tidak seperti sayuran pada umumnya, tingkat kadar airnya tidak terlalu tinggi. Dengan tanah yang kering kayak ini udah bagus. Ada airnya ini. Daerah rawa seperti ini kan ada air Pak. Di bawahnya memang mengandung air, tapi kalau sayur kan ini nggak jadi ya. Kalau sayur umum kayak sesin, timun itu nggak jadi ini. Jadi banyak piting, Terlalu keren, keras ya? Juga banyak piting juga, makanya cocok kayu putih dan dicoba ternyata bagus. Ini direkomendasikan kalau punya tanah yang spek yang saya sebutkan tadi. Tinggi maksimal satu pohon berapa meter? Usahakan sejangkau kita badan, paling setengah 1,5 usahakan pada waktu kita panen, sehingga kita tidak repot. Oh. Kita kan pangkas, kalau terus kan susah. Oh iya. Usahakan setinggi sesuai dengan yang kita jangkau aja. Ya misalnya dipanen ini, kalau misalnya 2000 pohon, taruhlah 1.500 yang hidup. Kalau misalnya total 5 kilo, hampir 4 ton ya. Mantap. 4 juta kan, udah hampir kembali itu nih modal bibit. Tapi apalagi dengan tahu metode cangkok, otomatis bibit lebih murah karena bisa. Nggak usah beli bibit. Nah, nggak usah beli bibit, tinggal nyangkok asal mau cangkok. Jadi kalau yang pengen nyoba dulu kayu putih, beli dulu kayu putihnya, biarkan dulu ya 7 bulan sampai 10 bulan, nanti cangkokin tuh, banyakin, lumayan, nggak usah beli lagi bibit. Ini juga baru pertama nyangkok ini. Nah, ini percobaan pertama, tapi alhamdulillah udah sukses. Walaupun masih ada banyak kekurangan. Karena sebelumnya biasanya stek pucuk. Biasanya. Mantap. Tuh kan udah tengah. Di atasnya bol balsa.